Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika kelas 7 semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang garis dan sudut dengan pokok bahasan hubungan antar garis. Kita awali dengan berdoa. Pada video pembelajaran daring kali ini kita akan membahas hubungan antar garis yang meliputi Sebelum kita memulai ke materi, kita pahami dulu ya beberapa pengertian berikut ini. Yang pertama, titik. Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan, tapi tidak mempunyai ukuran. Biasanya disimbolkan dengan noktah dan diberi nama dengan huruf kapital. Misalnya, seperti ini, titik A, titik B, dan titik C. Yang kedua, garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang jaraknya sangat dekat dan memanjang kedua arah. Contohnya, garis M, garis L. Garis L bisa juga kita sebut dengan garis AB karena pada garis L terdapat titik A dan titik B. Bidang. Bidang adalah kumpulan garis-garis yang membentuk suatu bangun yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Memiliki bidang beta, di mana bidang ini terdapat E dan juga titik D. Kita ke materi yang pertama, hubungan titik dan garis. Pada garis M terdapat titik A. Titik A di sini berada pada garis M atau bisa kita lihat seperti menempel ya, sehingga kita sebut dengan hubungan titik terletak pada garis. Yang kedua, garis M, sementara titik A tidak terletak pada garis M atau tidak menempel, sehingga kita sebut dengan hubungan titik terletak di luar garis. Hubungan titik dan bidang. Pada bidang beta terdapat titik A. Titik A ini terlihat menempel pada bidang beta sehingga titik terletak pada bidang. Selanjutnya, bidang beta, kemudian titik A. Titik A ini tidak terletak pada bidang beta atau tidak menempel sehingga disebut dengan titik terletak di luar bidang. Hubungan garis dan bidang. Pertama, garis terletak pada bidang. Punya garis M terletak pada bidang beta sehingga disebut dengan garis terletak pada bidang. Seperti kita lihat, garis ini seperti menempel ya pada bidang beta. Yang kedua, garis terletak di luar bidang. Garis M, kemudian bidang beta. Garis M ini tidak terdapat pada bidang beta atau tidak menempel sehingga disebut garis terletak di luar bidang. Kemudian yang ketiga, garis menembus bidang, di mana garis M terlihat di sini menembus bidang beta, sehingga disebut dengan garis menembus bidang. Titik segaris, dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Titik segaris bisa disebut dengan kolinier. Garis M, pada garis M terdapat titik A dan titik B dan keduanya berada pada garis M atau menempel sehingga kita sebut titik A dan titik B segaris benar. Selanjutnya, pada garis M terdapat titik F dan titik G dan titik G ini juga terdapat pada garis M, menempel pada garis M sehingga kita sebut dengan titik yang garis benar ya. Selanjutnya, kita punya garis M, terdapat titik B, kemudian garis K, terdapat titik A. Apakah A dan titik B segaris? Jawabannya di sini adalah tidak, karena titik A dan titik B tidak terletak pada garis yang sama. Titik-titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama.
Titik-titik sebidang bisa disebut koplanar pada bidang beta di mana terdapat titik C dan D. Sehingga titik C dan titik D kita sebut dengan titik-titik yang sebidang karena terletak pada bidang beta. Kedudukan dua garis, kita punya garis L dan garis M. Kedua garis ini mempunyai ujung dengan jarak yang sama, sehingga apabila kita teruskan kedua ujung garisnya, maka tidak akan pernah bertemu, sehingga disebut dengan kedudukan dua garis yang sejajar. Biasa dinotasikan dengan garis yang bersejajar seperti ini. Kedudukan dua garis, garis L dan garis M, dengan jarak dua ujung garis ini berbeda ya. Sehingga kalau kita teruskan pada kedua ujung garis ini, maka akan membentuk perpotongan, membentuk suatu titik potong, sehingga kita sebut dengan kedudukan dua garis yang saling berpotongan, dinotasikan dengan seperti ini, seperti huruf X. Selanjutnya, pada bidang beta terdapat garis L dan juga garis M. Kedua garis ini sudah terlihat ya saling berpotongan ya, sehingga membentuk suatu titik perpotongan. Dan di sini juga disebut dengan kedudukan dua garis yang berpotongan. Garis M dan juga garis L saling berpotongan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, sudut 90 derajat, sehingga kita sebut dengan kedudukan dua garis yang saling tegak lurus. Kita notasikan seperti ini. Dapat garis L pada bidang beta, kemudian garis M. Garis M dan garis L ini terlihat saling menempel ya, jadi saling berhimpitan, sehingga kita sebut dengan kedudukan dua garis yang berimpit. Setelah kita mempelajari materi tentang hubungan antara ruas garis, mari kita berlatih untuk mengetahui seberapa paham kita dengan materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, buatlah dua titik A dan titik B yang terletak pada A segaris, yang B sebidang. Yang kedua, buatlah dua garis K dan L yang saling berpotongan sejajar. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Terapkan gerakan 5M, jaga kesehatan, tingkatkan iman dan imun, dan jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.